warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat, subscriber, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, ya. Jadi di sini Cik Blange sama Ki Jagabaya tidak sungkan-sungkannya, ya, tidak ada bosan-bosannya, karena yang namanya kita untuk melakukan perbuatan baik itu memang sulit, sahabat-sahabat, susah. Nah, dengan kesulitan kesusahan itu kalau semuanya itu kita hadapi dengan tulus dan ikhlas, ya mudah-mudahan akan bisa tuntas, akan bisa ada jawaban, ada penyelesaian. Nah, dengan makanya saya selalu mendatangi Ki Jagabaya ini tidak ada lain tujuannya, karena beliau ini belum lama sudah begitu kelam, mungkin sedikit banyaknya pengetahuan atau secara dalam galian bahkan untuk menuntun hal-hal yang perlu menata meniti dalam kehidupan itu, sedikit banyaknya mungkin beliau perlu yang namanya kita sharing, tukar pendapat, saling berbagi, saling memberikan suatu pengertian. Karena kenapa si Jagabaya ini ya boleh dikatakan jago ya kalau masalah dia kehidupan di dunia hitam. Kenapa? Ya di situ tadi, siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak nurut, bahkan anak buahnya di mana-mana, lahannya di mana-mana, ya, karena ketakutan para pengusaha baik yang kecil maupun yang menengah. Apabila tidak dikasih jatah bahasanya sama beliau ini, dia mengerahkan anak buahnya, disitulah nanti ada baku hantam. Nah, sebelum itu terjadi, makanya kami selalu mencegah. Ketika dicegah tidak ada siasat atau cara solusi untuk menemukan titik terangnya, bahkan yang ada keributan selalu. Nah, dengan sekarang ini kami tidak lagi seperti itu, sahabat. Ya, jadi saya ini memang ditugaskan juga bagaimana caranya dan upayanya untuk terus mengajari, ya, karena kita ini maaf yang ngomong sudah jelas saling asih saling asuh. Namanya kita hidup ini saling mengingatkan itu kewajiban, ya. Apabila manusia itu sudah diingatkan, sudah dinasihati, sudah diberikan suatu pengertian, ya moga-moga orang itu dengan pola pikirnya yang jernih, yang jauh, karena dia sudah terbuka kolbunya, nanti akan sendirinya tersambungkan dan mengerti dan memahami. Nah, memang semuanya itu butuh proses, nggak ada yang namanya hidup ini instan, sahabat-sahabat ya. Nah, karena sudah jelas yang namanya jangankan secara dalam penyakit maupun dalam perilaku kelakuan manusia itu nggak ada yang namanya instan, ya. Kalau yang instan itu yang nuyul, nah itu bisa nyupang, itu instan. Tapi nggak boleh sahabat-sahabat seperti itu, ya, karena itu perbuatan yang nggak benar. Kenapa? Kita bersekutunya bukan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersekutunya sama iblis, setan. Nah, kita ini hidup di alam nyata ini sudah jelas-jelas, sudahlah kita kerja yang nyata-nyata saja, ya. Karena kalau kerja yang nyata, insya Allah nanti jawabannya akan nyata. Tapi kalau kita kerja nggak nyata, ya itu tadi, pola pikir orang itu belum kebuka kolbunya, ya. Nah, kalau orang sudah kebuka kolbunya, dia luas, ya, untuk menjabarkan segala sesuatu itu tidaklah mudah dia ngambil keputusan. Dia pasti selalu dipikirkan, bahkan dia lebih waspada dan hati-hati untuk mengambil tindakan suatu perjalanan yang harus dia lakukan. Makanya Cik Blange di sini berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama berterima kasih juga kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dari luar negeri, dalam negeri, dari Sabang sampai Merauke, ya. Tidak bisa menyebutkan satu-satu. Terima kasihlah Cik Blange ucapkan kepada kalian dengan ada dukungan kalian, doa kalian, sehingga namanya Ki Jagabaya ini tadinya sudah berkelut di dunia hitam, akhirnya dia sudah sedikit-sedikit menggali dan mempelajari dan meninggalkan yang namanya benar-benar tidak mengulangi bahasanya. Kalau kata orang secara dalam agama itu sudah tobat, ya, sudah tobat,
tidak mengulangi lagi. Ya itulah, kita terima kasih ya, semuanya itu tanpa ada hidayah ya, dengan adanya niat beliau dari hati nurani, tidak mungkin beliau bisa merubahnya. Nah untuk itulah kita banyak terima kasih. Makanya Cik Belanga di sini walaupun mewakili daripada Banggai karena kesibukannya sangat padat nggak bisa, makanya Cik Belanga akan memberikan suatu tuntunan ya. Bukan berarti Cik Belanga merasa pandai, merasa bisa, merasa di atas, tidak. Sama Cik Belanga juga orang biasa ya. Asli orang biasa, orang paling bodoh di alam dunia ini ya, paling nggak bisa apa-apa. Cuman semuanya itu karena Allah memberikan suatu ketukan ya, suatu bimbingan untuk menggerakkan hati daripada Ki Jagabaya ini, untuk mendorong supaya Ki Jagabaya ini lebih terbuka dan lebih bahagia lagi. Karena sifatnya kita membahagiakan orang, menghibur orang, itulah suatu ibadah yang paling besar. Nah jadi Ki Jagabaya, saya sudah sekian kalinya ya berkunjung silaturahmi ke tempatnya Ki Jagabaya ini. Artinya tidak suka-sukanya, tidak bosan-bosannya, artinya untuk memberikan suatu pemahaman ya, suatu paparan, suatu ajakan, suatu nasihat. Bukan berarti kita ini sudah ternasihati, karena sudah jelas sahabat-sahabat ya, yang namanya orang sudah menasihati berarti orang tersebut sudah ternasihati. Tapi bukan berarti Cik Belanga ini ternasihati, tapi Cik Belanga juga pengen sama-sama belajar ya. Karena Cik Belanga ini selalu belajar dan belajar ya, bukan berarti bisa. Dengan kita belajar dan belajar, insya Allah nanti akan ada jawabannya. Tapi tanpa ada belajar, mana mungkin akan kita bisa jawaban itu. Itu sahabat-sahabat, sama halnya. Artinya kehidupan demi kehidupan, tidak mungkin yang nama instan. Bohong kalau orang itu bahasanya dengan ada bisikan ya, ada suatu petunjuk. Tapi kalau tidak digali, yaitu tadi, iya kalau bisikan itu benar asli berwujud dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau petunjuk itu benar secara dalam halusinasi pemikiran dia benar. Tapi kalau maaf ngomong dia tidak tahu, tidak pemahaman, itu bisikan daripada iblis. Itu tadi, dia tidak bisa menyatukan antara hati dengan ilat jadi satu. Artinya kalau bahasa Jawanya, ilat karo hati ngawiji jadi siji ya. Jadi saya mungkin kebanyakan kalau memaparkan pembicaraan ini bukannya apa-apa, karena saya sudah benar-benar berterima kasih kepada Allah SWT. Saya sudah terbuka ya sama Ki Jagabaya, apapun bentuknya. Ki Jagabaya ini benar-benar tobat nasuha lah. Dia tidak mau lagi, beliau ini bahasanya, untuk mengulangi daripada perbuatan-perbuatan yang sudah pernah beliau lakukan. Mungkin nanti suatu saat, karena beliau ini punya ada itikat, pernah disampaikan sama Cik Belanga bahwasanya di mana semua yang dulu-dulu dipegang ya, baik perusahaan, baik yang tukang warung, apa perusahaan itu, karena mereka, dia ini termasuk memang berkelas kaliber ya, akap lah ya. Cuman itu tadi, siapa tidak tahu dengan Ki Jagabaya ya, nanti mungkin secara perlahan-lahan Cik Belanga akan akan dampingi ya, adanya tujuan niat daripada Ki Jagabaya ini untuk menemui yang pernah dia sakiti. Bahasanya dia pernah lakukan salah, artinya karena beliau ini mau minta maaf lah, karena benar-benar selama ini yang dia lakukan itu salah dan selalu membuat itu orang sakit hati dan selalu merugikan. Nah di sini dia akan benar-benar nanti akan menunjukkan kesetriaan dia untuk minta maaf kepada orang-orang yang pernah dia sakiti ya. Mungkin itu Jagabaya yang pernah disampaikan ya. Ya benar ya, akhirnya memang benar tulus seperti itu Jagabaya ya, benar. Nah, jadi mungkin Jagabaya ada disampaikan ya, dengan adanya tuh kesah kekelaman ya, selama langkah laku lampah yang selama dilakukan selama ini ya, baik daripada perbuatan, perkataan, pembicaraan, langsung tidak langsung orang tersentuh maupun tidak sentuh. Karena anak buahnya sekarang ini juga udah kacau sekarang sahabat-sahabat. Kenapa? Dengan adanya suatu yang dilakukan sama Jagabaya, benar-benar dia minta tolong sama lantaran syariatnya Banggai dan timnya
si Jagabaya bertobat ini bertentangan besar sama anak buahnya ya. Bahkan anak buahnya sekarang ini ngambil daripada masih ada kaitannya dengan perguruan ya, satu perguruan yang katanya yang disebut namanya Mat Kancil ya. Jadi Mat Kancil ini termasuk satu perguruan, mungkin nanti evaluasi untuk memberikan suatu terobosan-terobosan juga secara langsung mau tidak langsung. Mungkin nanti Jagabaya akan komunikasi dan koordinasi bagaimana caranya untuk supaya Mat Kancil itu bisa sadar lagi. Karena kenapa? Bukan tujuan kami untuk memberantas preman ini artinya kami musnahkan, kami matikan, kami hancurkan, bukan seperti itu sahabat intinya. Karena selama ini di lapangan, karena mereka itu tidak bisa mendengarkan daripada arahan kami dan tujuan kami untuk berbuat baik. Nah, itu bertentangannya. Kenapa? Mereka itu ketutup pintu hatinya sehingga mereka itu tidak mendengar yang namanya yang harus dilakukan itu harus baik. Mereka tidak akan mau. Yang tahunya adalah mencari duit bagaimana ya selama ini, karena sudah tidak asing dari gerombolan daripada si preman-preman ini. Karena Jagabaya sudah tobat, bahkan Jagabaya sudah mungkin sudah jelas kadang-kadang dicaci maki ya, nah, ya dihina, dihina. Karena apa tadi? Itu tadi suatu cobaan. Karena kita ini hidup ini selalu dicoba. Jangankan maafnya ngomong, untuk berbuat jahat, berbuat baik pun selalu akan dicoba. Nah, karena itu tadi suatu tantangan. Hidup ini tantangan Jagabaya. Jadi semakin banyak tantangan, semakin angin banyak bertiup, yaitu badai selalu kencang, yaitu tadi kita harus waspada dan hati-hati. Jadi Jagabaya ini mungkin ada yang disampaikan kepada sahabat-sahabat sehingga mendengar langsung daripada apa yang selama ini yang sebenarnya tersentuh, tersirat ya, terbenah daripada dari hati si Jagabaya ini, sehingga Jagabaya ini menjadi orang yang baik sekarang sahabat. Mungkin monggo kalau ada yang disampaikan si Jagabaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sesuatu yang akan berubah itu tidak segampang memikirkan tolak ukur. Kenapa? Ada satu masukan dari sahabat adalah Jepang dan Bangre. Iya. Dan aku banyak juga mengucap terima kasih. Tanpa kalian berdua kemungkinan aku sangatlah jauh dalam jurang yang lebih. Tapi semua itu kena ada suatu hidayah yang aku dapatkan. Jadi semuanya apa yang aku lakukan dalam kehidupan ini, aku nanti tolong tolonglah dibimbing, diarahkan aku untuk membayar utang-utang piutang yang pernah dilakukan sama anak buahku atas perintahku. Karena itulah aku sekarang ini menyadari bahwa kehidupan itu seperti kita tidur semalam. Tidur itu ada artinya kalau apa yang aku berbuat selama ini dalam kejahatan itu. Tapi kalau aku tidur dalam banyak berbuat kebaikan, kemungkinan itulah yang aku bawa nanti. Karena alhamdulillah atas hidayahnya kalian berdua ini dari sahabat-sahabatnya Bangre ini lah, aku mengucapkan berterima kasih bisa mengangkat orang yang hitam ini di jalan yang benar, bisa meluruskan sifat-sifatku yang sangat kejam. Banyak makan yang benar tidak halal waktu aku berjalan di naungan bersama anak buah. Tapi aku bingung, orang kadang-kadang berpikir dengan tolak pikir yang benar inilah lebih banyak lagi guncangan, kecaman, omongan orang-orang yang tidak benar terhadapku. Sudah pasti juga. Kadang-kadang aku berpikir aku 100% menuju apa yang aku tuju itu dan kebenaran, tapi ditanggapi mereka itu bahwa itu kayaknya seperti palsu. Ya, mereka itu berangan-angan itu adalah suatu bohongan. Tapi aku bersusah payah kadang-kadang menerima kalimat yang kecaman yang nggak enak dipikirkan dan tolak pikir ini.
sampai aku berpikir inilah kalau seorang kehidupan memang orang yang nggak benar ketika dia ingin menyatakan kebenaran. Tapi ya aku pikir semua yang aku robah ini nggak akan gampang memberikan sebuah telapak tangan. Betul, betul, betul. Kalau bukan ada sedikit demi sedikit celah, aku akan merintis kebenaran itu. Iya, benar. Dan semua itu adalah cobaan. Iya, benar itu jawabannya. Apa yang pernah aku lakukan kepada masyarakat, dan inilah yang timbal balik yang aku lakukan. Betul. Jadi kira-kira ada mau sampaikan kepada sahabat-sahabat lebih akurat, lebih jelas gitu kan? Iya. Dengan karena bicara dalam artinya Jagabaya ini benar-benar sudah tidak akan mengulangi lagi. Iya. Ya, karena artinya kalau tidak mengulangi lagi berarti tidak kembali ya. Iya. Nah, walaupun digoda yang sudah tadinya untuk ditelan kesiapan lahir maupun batin, karena diguncangnya dengan kehidupan demi kehidupan yang selama ini tadinya mencari uang itu sangat mudah. Iya. Sekarang ditimpa dengan benar-benar mencari usaha jalan Keridhaan Allah. ya. Ya mungkin sedikit banyaknya entah itu besar dan kecil, pahit dan tidaknya, mau tak mau Jagabaya harus bisa menerima itu. Kalau Jagabaya bisa menerima itu artinya apalagi dengan dibimbing ya, dengan begini Jagabaya yang namanya dikatakan orang hatinya bersih, bukan berarti itu hatinya maafnya ngomong tidak tertutupi dengan darah. Iya benar. Nah, kalau itu sudah jelas saluran darah di dalam hati itu sudah menyatu di organ tubuh, menyebar ke segala organ tubuh yang menggerakkan segala sesuatu yang ada kaitannya hubungannya di indera-indera yang dititipkan di badan kita. Tapi yang pasti begini Jagabaya, dengan adanya kita untuk menelan kehidupan demi kehidupan, terutama apalagi Jagabaya sekian banyak yang punya istri 12 ya. Ya 12 di mana-mana istri. Mungkin dari situlah Jagabaya juga sedikit banyaknya punya tanggung jawab benar-benar yang harus benar-benar tanggung jawab ya. Nah artinya di situ juga. Tapi itu ada pro kontra Gimana? dari Gimana? 12 istri. Iya gimana? Pro kontra, ada yang sepihak yang mengatakan carilah nafkah dengan halal. Ya. Ada yang sepihak akan meninggalkan. Aku siap menerimanya. Oh iya 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 iyalah. Karena aku pikir ini sekarang ini aku nggak memikirkan untuk duniawi. Yang aku pikirkan gimana caranya aku bisa membayar kesalahanku pada orang-orang yang melakukan. Apa yang ada yang aku harta ini akan dijualkan, semuanya akan ditutupi atas perbuatan dengan anak buahku. Makanya di sini aku ini sering sekali dapat kecaman dari anak buahku. Kadang-kadang dari ada seorang pendekat datang lagi, mengapa ceritanya kau bisa begini, kau mungkin kau dikasih air sama bangga itu, apa kau diracuni oleh Jepang? Aku bilang aku tidak diracuni, karena semua itu dalam dari lubuk hatiku. Nah hidayah itu tak mungkin sekali datang menjadi kalau bukan ada perjalanan pahit yang aku tempuh. Jadi patahkan kalimatnya, sebelum kau dipanggil, sebelum kau didoakan orang lain, doakanlah kau kepada beliau yang di atas. Ya. Tapi jawabnya malah mengecam. Di balik kalimat dia yang pahit, dia bilang dunia ini butuh duit, tanpa duit semuanya tak akan bisa hidup. Tapi aku baca, apakah waktu aku dikandungkan 9 bulan aku butuh duit? Iya. Dari ibu. Itu kan aku tidak butuh duit. Iya. Hanya napas aku keluarkan. Iya. Betul. Ketika aku sudah ada pola pikir daya segala macam, dan disitulah aku berpikir kemungkinan perjalanan hidupku dulu memang pahit, hitam, kelam. Sekaranglah aku mendapat hidayah itu. Iya.
balik semua yang aku jalankan sekarang ini benar-benar luar biasa. Dari kecaman anak buahku, dari kecaman pendekar-pendekar dari manapun, aku dibilangnya bodoh dan tolol. Iya. Kau dulu mencari harta, kok sekarang kau mencari susah? Hmm. Aku jawab, aku lebih susah daripada aku kerjaanku yang nggak benar. Iya, betul. Sampai mereka datang ke sini pun meludahi tempat tinggal. Astagfirullahaladzim. Itu tadi Jagabaya, apapun bentuknya, karena Jagabaya ini sudah dikatakan orang baik ya, artinya tidak mengulangi daripada perbuatan Tidak. yang sudah-sudah. Aku pernah diajak turun ke daerah Bangkai Balai sana, Hmm. akan ada suatu perkuasaan di situ. Mereka yang mengajak aku dan membayar aku, tapi aku tidak terminum sekali. Iya. Karena bagiku aku nggak memikirkan masalah harta, yang aku pikirkan hidup ini tenang dan nyaman. Iya. Semakin banyak aku beramal, semakin banyak aku mengurangi perbuatan dosa. Iya. Jadi begini Jagabaya, dengan secara sentuhan sudah jelas, sudah tahu kita jawabannya bahwa kita pernah melakukan yang namanya perbuatan kesalahan, Iya benar. terutama kepada orang-orang yang selama ini diperas ditindas ya. Iya. Sudah jelas itu bersentuhan ya. Tapi kalau kita sudah memberikan suatu permohonan maaf, menemui dengan adanya tanggapan mereka baik, itu pun memaafkan mau tidak, yang penting Jagabaya sudah ada niat itikad mau minta maaf lah ya. Bahkan Tapi ya, perlu kupotong. gimana? Aku kemarin pernah aku minta maaf ke perusahaan sawit di depan PT Ahmad. Iya. Sama beliau itu bos itu. Hmm. Dia malah ketawa-ketawa. Ketawa gimana maksudnya? Iya. Dianggapnya aku sudah gila mungkin. Oh gitu. Dia bilang sehat apa enggak sekarang pola pikirku kata dia. Malah aku bilang sama dia, apa anak buahku selama ini yang banyak memeras menekan kos, bilang tolong kau hitung semuanya akan bayar. Iya. Dalam waktu yang singkat. Makanya aku bingung sekarang ini, lebih susah aku menghadapi dengan jalan kebaikan daripada jalan keburukan. Kalau keburukan spontan aku bisa bikin. Iya. Tapi aku menyadarkan diriku yang seperti dihina, dicaci, disepelekan, dianggap orang seperti orang apa. Aku kadang-kadang seperti nggak ada artinya hidup ini. Sadar. Iya, iya, iya. Jadi sahabat-sahabat, Jagabaya ini bukannya tobat kaleng-kaleng atau tobat sebatas bahasanya menyampaikan hanya di lisan ya. Beliau ini sudah benar-benar tulus, apapun bentuknya sudah siap menerima kehidupan demi kehidupan. Karena kenapa? Beliau ini memang secara tidak langsung maupun langsung, karena yang namanya kita hidup di alam dunia ini secara dalam kekuatan, secara dalam lahir maupun batin, kadang-kadang di luar daripada nalar dan tidak masuk akal manusia. Siapa nyangka ya, siapa menduga beliau sekian lama hidup berkecimpung di dunia kelam, tiba-tiba beliau tergugah, terpanggil, terbuka kolbunya, benar-benar tobat rasanya. Makanya Ciplane selalu datang, bahkan kasih arahan supaya ada usaha, bahkan ada jalan untuk mencari dan mengais rezeki itu, jalan yang benar-benar diridhoi. Bahasanya diridhoi itu kita tidak merugikan orang. Nah, jadi kalau orang sudah merugikan, ya berarti itu sama aja. Iya. Nah, jatuhnya nipu kan. Nah, jadi kalau anjuran daripada Ciplane sama Ki Jagabaya maupun penyampaian Bang